Seorang pria bernama Majin yang sedang dalam perjalanan berlibur dengan rekan-rekannya menggunakan bus laut. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka melihat sebuah meteor asteroid yang menabrak salah satu permukaan bumi dan menimbulkan gelombang tsunami yang sangat tinggi. Mereka terbawa arus dan terdampar di sebuah pulau asing tak berpenghuni. Lalu mereka menyadari jika di luar sana dunia mereka sudah hancur tak tersisa. Itu artinya, mereka harus membuat tatanan masyarakat yang baru lagi. Akankah Majin dan yang lainnya berhasil? Ya halo guys, kembali lagi di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molat-molat, enaknya dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget kali ini Mimin mau ngebahas alur film yang berjudul The Island. Penasaran dong gimana sih ceritanya? Penasaran? 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 Hehehe, sudah kuduga. Oke. Kalau gitu tonton video ini sampai habis ya. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Tapi disclaimer dulu, video ini mengandung banyak spoiler. Jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler, ya harus mau. Oke. The Island adalah film bergenre fantasi komedi Tiongkok yang dirilis pada tahun 2018. Disutradarai oleh Huang Bo, yang mana Huang Bo sendiri juga menjadi pemeran utama di dalam film ini, bersama Wang Baoxiong, Shuqi, Lai Zhang, dan Yu Hewei. Cerita berawal dari satelit NASA di luar angkasa yang menginformasikan jika ada sebuah asteroid mendekat ke bumi. Hanya saja beberapa ahli mengatakan jika asteroid itu tidak akan sampai di bumi. Namun, jika asteroid itu sampai di bumi, kemungkinan hanya akan mendarat di laut dan menyebabkan tsunami besar. Kemudian di Tiongkok, dua bersaudara yang bernama Majin dan Xiaoxing hidup pas-pasan, akan tetapi mereka sangat menyukai permainan lotre. Suatu hari, kantor tempat keduanya bekerja akan mengadakan acara di alam terbuka. Bahkan sang bos terlihat menghadiri acara itu. Mereka berangkat ke tujuan dengan menggunakan bus laut, sebuah bus yang bagian depannya menyerupai kapal. Di dalam bus, Majin mencoba mendekati Sansan yang merupakan seorang janda muda. Namun sepertinya, Sansan tidak menyukai Majin. Singkatnya, bus yang berubah fungsi menjadi kapal itu mulai berlayar di laut. Perjalanan mereka dipandu oleh seorang tour guide bernama Xiao Wang. Di tengah perjalanan, tanpa Majin duga dia mendapatkan sebuah pesan jika dia telah memenangkan sebuah lotre dengan jumlah yang sangat besar. Majin lalu merayakan dengan rekan satu busnya, bernyanyi dan menari bahagia. Namun, kesenangan mereka hanya berlangsung singkat, karena beberapa meter di depan gulungan ombak yang tinggi menghadang. Tsunami tercipta. Di atas gelombang terlihat sebuah kapal besar yang bisa saja menimpa bus mereka. Mereka hanya bisa pasrah saat kapal besar tersebut tergulung dan membuat bus laut mereka terkena imbasnya. Di dalam air, seekor paus melintas di dekat bus dan hampir saja menabrak mereka. Begitu mereka sadar, bus sudah terdampar di sebuah pulau yang tengah dilanda badai. Setelah mengumpulkan orang-orang yang selamat, mereka langsung berlindung ke sebuah gua untuk menghindari badai. Esok harinya mereka yang berada di gua dikejutkan oleh suara Pak Wang dan langsung melayangkan protes agar Pak Wang mau menghubungi pusat untuk meminta bantuan. Tapi sayang, Pak Wang mengatakan jika di pusat sama sekali tidak ada jaringan. Mereka dilanda rasa panik dan mulai menyalahkan si bos karena telah mengajak mereka mengikuti acara itu. Selama sehari penuh mereka hanya bisa berdiam diri di goa dan beranggapan bahwa asteroid benar-benar jatuh ke bumi sehingga menyebabkan gelombang tsunami super besar tadi. Pada hari ketiga mereka terdampar. Pak Wang mengajak para pria untuk mencari air dan bahan yang bisa dimakan. Ternyata, Pak Wang sendiri merupakan mantan pasukan militer sehingga mempunyai kemampuan bertahan hidup yang apik. Perlahan tapi pasti, mereka mulai menerima keadaan. Beberapa orang di antaranya masih mencoba untuk mencari sinyal, dan beberapa lainnya membuat tanda SOS yang sama sekali tidak mirip dengan tanda SOS. Sang bos yang berusaha memperbaiki bus malah membuatnya semakin rusak. Sementara itu, Pak Wang berusaha mencari goa yang lebih besar agar mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Malam harinya mereka berdiskusi untuk menentukan siapa pemimpin mereka untuk sekarang. Pilihan jatuh ke Pak Wang. Dan dengan begitu, jabatan kantor telah mereka lupakan. Hari berganti.
Pak Wang telah membagi tugas untuk semua orang. Namun Majin malah seenaknya sendiri. Meski dia tengah berusaha mencari jalan keluar, dia hanya tahu jika pulau ini merupakan pulau tak berpenghuni yang berada di tengah-tengah samudra. Pak Wang pun mengetahui perbuatan Majin dan dia pun menghukumnya. Tak terasa 2 minggu sudah berlalu. Tetapi bantuan tak ada satupun yang datang. Kemudian Majin mengajak Xiaoxing untuk membuat sebuah rakit. Sansan sempat melarang Majin, tapi gagal. Majin tetap nekat untuk mengarungi lautan demi uang hasil lotre yang telah menunggunya. Baru saja mendayung beberapa meter, Majin dan Xiaoxing menemukan mayat beruang yang terombang-ambing. Hal itu membuat mereka takut dan memutuskan untuk kembali ke pulau tadi. Kakak beradik itu meyakini jika dunia di luar sana sudah hancur. Sekembalinya mereka berdua ke pulau, orang-orang yang berada di sana mulai terlihat putus asa. Tak terkecuali sang bos yang sedang memandangi foto istri serta anaknya. Lalu ia malah menerbangkan uangnya dari dalam dompet. Hari berikutnya, sang bos mengatakan ke Majin kalau tekadnya untuk keluar dari sini lebih besar ketimbang milik Majin. Dia juga mengatakan jika sejujurnya tidak menyukai gaya kepemimpinan Pak Wang. Si bos bilang jika Pak Wang hanya bisa bertahan hidup tanpa berusaha untuk menemukan jalan keluar. Sang bos kemudian memujuk Majin untuk berpihak kepadanya. Malam harinya sang bos mengadakan diskusi untuk menentukan siapa yang layak menjadi pimpinan. Pada akhirnya beberapa orang mau mengikuti dan menemukan sebuah bangkai kapal. Mereka merasa jika tempat itu lebih nyaman karena terdapat berbagai barang berguna. Sebulan berlalu. Majin dan Xiaoxing dipenuhi semangat untuk segera pergi dari sana demi lotrenya. Sansan yang berada di kelompok Pak Wang diajak berkunjung ke bangkai kapal itu oleh Majin. Dan mereka pun bersenang-senang di sana. Suatu hari, Majin bertanya ke sang bos mengenai kepulangan mereka. Namun ternyata selama ini sang bos membohongi mereka. Tidak ada satupun cara untuk pulang yang sang bos itu tahu. Merasa jengah sekaligus marah, Majin memutuskan untuk meninggalkan kelompok itu. Di hari ke-60, Majin dan Xiaoxing hanya hidup berdua dan mulai kesusahan dalam mencari makan. Di sisi lain, kelompok Pak Wang masih hidup di gua seperti orang primitif, sedangkan kelompok sang bos terlihat lebih damai di bangkai kapal. Ketika kedua bersaudara itu ingin kembali ke kelompok sang bos, Majin malah dibuat babak belur oleh orang-orang di sana. 3 bulan sudah berlalu, kondisi Majin dan Xiaoxing semakin memprihatinkan. Batas tanggal lotre pun sudah hangus. Lalu sekonyong-konyongnya terjadilah hujan ikan yang membuat stok makanan mereka kembali bertambah. Majin memutar otak untuk membuat sebuah rencana. Dia mendekati kelompok Pak Wang dan membuat sang bos sinis. Hingga pada akhirnya terjadilah pertikaian di antara dua kelompok tersebut. Majin dan Xiaoxing memanfaatkan momentum itu untuk membalaskan dendam mereka kepada orang-orang yang pernah mengajarnya. Perkelahian kedua kelompok itu berlangsung hingga malam. Di sini kita bisa melihat jika Majin sebenarnya hanya ingin dianggap sebagai pemimpin mereka saja. Majin menyampaikan pidato yang mana langsung bisa membuat orang-orang itu menjadi berpihak kepadanya. Meski Majin belum menemukan ide untuk membawa mereka bisa kembali pulang, setidaknya mereka semua sudah bersatu. Dengan keteguhan tekad Majin dan pemahaman akan teknologi yang mumpuni Xiaoxing, kehidupan mereka terlihat semakin sejahtera. Mereka mulai membuat baju, mengalirkan listrik ke kapal, dan hal lainnya. Keadaan semakin membaik bagi mereka yang mulai menikmati kemajuan itu. Seolah sudah membangun sebuah dunia sendiri dengan jerih payah mereka. Bahkan Majin berhasil mendapatkan cinta dari Sansan. Di tengah pesta yang mereka gelar, mereka mendengar suara aneh dari kejauhan. Diputuskan bahwa Majin, Xiaoxing, dan Pak Wang yang akan mengecek asal suara tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata suara tersebut berasal dari sebuah kapal pesiar yang tengah menggelar pesta dan lewat beberapa mil dari pulau mereka. Di sini Xiaoxing mengingatkan abangnya untuk tidak memberitahu yang lain mengenai hal itu. Karena jika mereka berhasil pulang, kedua bersaudara itu akan kembali menjadi orang miskin. Karena Pak Wang sudah mengetahuinya juga, Majin dan Xiaoxing memberitahu yang lain jika apa yang Pak Wang lihat itu tidak benar. Lama-lama Xiaoxing menjadi sosok yang manipulatif. Ia menunjukkan sang bos video anaknya. Ketika sang bos ingin melihat video itu, Xiaoxing mengajukan syarat agar sang bos mau memberikan seluruh aset yang dimiliki kepada Xiaoxing.
Sang bos yang sudah putus asa terpaksa menurutinya. Majin yang melihat kelakuan Xiaoxing langsung memarahi adiknya itu. Akan tetapi Xiaoxing keras kepala untuk meneruskan rencananya. Dia berkata jika hanya mereka berdualah yang akan meninggalkan pulau tersebut ketika kapal pesiar kembali lagi melintas di dekat pulau. Majin yang merasa bersalah meminta maaf kepada Pak Wang. Seperti perkiraan Xiaoxing, kapal pesiar itu benar-benar lewat. Pak Wang dan Majin membuat rencana. Mereka membuat bahan bakar di kapal bocor dan nanti akan membakarnya sebagai tanda darurat. Saat Majin mengatakan bahwa ada kapal lewat di dekat pulau, dia malah dianggap gila. Majin tetap bersikeras untuk membakarnya. Sempat hampir gagal, tapi pada akhirnya kapal tersebut berhasil terbakar, berikut dengan surat tanda terima aset milik Xiaoxing. Majin harus menerima amukan yang lain. Mereka mengejarnya hingga Majin harus terjatuh ke jurang dan terjun ke laut. Beruntungnya, dia selamat. Dan yang lebih beruntung lagi, kebakaran kapal itu sukses dilihat oleh kapal pesiar yang lewat. Mereka pun berhasil diselamatkan. Setelah kembali pulang, Xiaoxing rupanya malah mengalami gangguan jiwa karena gagal mendapatkan aset dari sang bos. Orang-orang kantor yang menjadi terkenal dan Pak Wang yang sukses menjadi seorang tour guide yang sering mengantarkan wisatawan ke pulau tempat mereka pernah terdampar sebelumnya. Lalu, film pun tamat. Nah, itu dia sobat rangkuman cerita film The Island. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share.